Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma syar'iyyu fahuwa ta'alluqud dain bitirkati wa la yuhtaju ila sighatin rohan atau gadaian ya. Menurut hukum syara' fahuwa ta'alluqud dain bitirkah, yaitu keterkaitan hutang bitirkah dengan peninggalan mayit. Wala yahtaju ila sigoti, dan juga tidak dibutuhkan ila sigoti, tidak dibutuhkan sigot bahasa. Jikalau misalkan mayit meninggalkan harta benda yang mana mayit ini mempunyai hutang semasa hidupnya, maka hutang itu keterkaitannya dengan peninggalan si mayit, bukan dengan mayitnya ya. Karena mayitnya kan sudah tidak ada, sudah tidak di dunia lagi. Maka keterkaitannya hutang itu ke harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit. Dan juga bila mana mau dibayarkan, itu bayarnya hutangnya ini, hutang si mayit ini dibayarkan dari peninggalan si mayit, itu tidak dibutuhkan sigot. Faman mata wa alaihi dainun wa in qalla ta'allaqa bitirkatihi. Maka barang siapa yang mati dan dia meninggalkan hutang, wa in qalla, meskipun sedikit hutangnya, ta'allaqa bitirkatihi, maka keterkaitan hutang ini bitirkatihi dengan harta yang ditinggalkan oleh si mayit, bukan dengan mayitnya ya, karena mayitnya sudah tidak ada. Maka bila mana si mayit ini meninggalkan harta, maka harta ini jangan dulu ditasarufkan, jangan dulu dipakai buat apa-apa, terkecuali dibayarkan dulu untuk membayarkan hutang-hutangnya. Ya. Terkecuali misalkan untuk keperluan mayit, hak-hak mayit, nah, itu kan masih dalam ruang lingkup ini ya, masih kewajiban untuk mayit gitu. Maksudnya ini tasarrufkan untuk di luar daripada kebutuhan mayit, maka itu tidak boleh. Karena kalau misalkan masih ada kaitan dengan hutang, maka hutang ini keterkaitannya kepada barang yang ditinggalkan oleh mayit. Walaisa lil warisi atasarrufu fi syai'in minha. Maka bagi waris, ahli waris tidak boleh mentasarrufkan, mengalokasikan ataupun mentasarrufkan supaya mengelola harta mayit, peninggalan mayit, itu tidak boleh selama mayitnya masih punya hutang, karena hutangnya ini keterkaitannya kepada barang yang ditinggalkan oleh si mayit. Bayarkan dulu hutangnya, setelah beres hutangnya barusan ditasarrufkan. Hatta wafadain, sehingga ya dibereskan dulu hutangnya, dibayarkan dulu. Kalau sudah beres, sudah terbayar semua hutangnya, maka boleh ditasarrufkan bagi ahli warisnya gitu ya. Kalau misalkan mau dibagi rata, dibagi gitu kan ya. Bagaimana misalkan begini, si peninggalan mayitnya ini kan masih dipakai buat buat tahlilan. Itu kan tahlilan itu kan masih hak mayit gitu ya. Maka boleh dipakai, ditasarrufkan buat tahlilan gitu ya. Karena masih dalam hak mayitnya istilahnya itu. Falau tasarrafa walau waladaina fatara adain binahwi radima bi'aibin talifa samanuhu. Falau tasarrafa, apabila mentasarrufkan si ahli waris ini ya, waladaina, dan juga tidak punya hutang, ketika ditasarrufkan, dialokasikan ataupun dipakai uang peninggalan, harta benda peninggalan mayitnya kan ternyata tidak punya hutang gitu ya. Fatara adainun, ternyata datanglah gitu kan ya hutang. Artinya datang hutang di sini kan misalkan binahwi radima bi'aibin, misalkan meretur barang yang dijual ketika hidupnya ya, ketika si hidup mayitnya, ternyata barang yang dijual ini ada aib, ada celah ya, ada
kerusakan, maka kerusakan ini kan barang yang dijualnya ini kan bisa merusak harga, otomatis harganya ini kan turun gitu kan ya. Nah, harga turun ini termasuknya hutang, artinya harus dibayarkan dulu gitu kan ya, harus dibayarkan kepada orang yang mereturnya ini, pada yang orang pembelinya gitu kan. Walam yasqutu dain, maka tidak gugur ya, tidak batal, artinya tetap hutang itu masih tetap berjalan, hutang masih tetap hutang, diadain dengan sebab diada, ya dibayar atau dibebaskan. Fasakahul hakim, maka seorang hakim boleh memfasah, membubarkan tasarrufnya si ahli waris. Karena apa? Li'annahu kana sa'iqan lahu, karena hakim ini itu hak mewenang dirinya gitu ya, membubarkan tasarrufnya seorang ahli waris kepada ini ya, kepada siapa? Kepada harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit. Fi dhahiri wala yata'allaqu dain bi zawaidin terkatikan kan litajin wa kasbin. Maka hutang ini tidak berkaitan dengan bertambahnya peninggalan si mayit. Misalkan begini, peninggalan si mayit 100 juta, taruhlah gitu misalkan 100 juta. Nah, 100 juta ini gitu kan ya, dialokasikan oleh si ahli waris gitu. Berkembang seperti bertambah menjadi banyak. Nah, bertambahnya ini itu bukanlah hak mayit, itu bukanlah tirkah dari mayit, melainkan yaitu kayak seperti hak milik ya, itu menjadi hak miliknya ahli waris. Tetapi modal utamanya itu kan punya si mayit, peninggalan si mayit. Maka hutang itu bukan keterkaitan kepada untungnya yang dikembangkan oleh ahli waris, bukan dari situ, tapi dari modalnya yang peninggalan ahli waris itu ya. Maka benda diusahakan, misalkan diputar-putar uangnya, harta benda diputarkan supaya menjadikan hasil banyak gitu kan. Jadi hasil banyaknya ini bukanlah keterkaitan utang si mayit. Li'annaha hadasat fi milkil warisi. Nah, gitu kan ya. Karena apa? Karena bertambahnya tirkah dari mayit ini itu kan datangnya baru gitu ya. Karena modalnya itu dari tirkahnya si mayit. Wallahu a'lam bishawab.